David atas kesempatannya ya. Mengawali kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai yang disampaikan oleh Pak David tadi, hari ini ada sharing knowledge ya mengenai root cause analysis. Sistemnya ini sharing santai aja antara kita. Mungkin dari rekan-rekan semua juga udah ada yang pernah dapat atau mengetahui. Jadi nanti di tengah jalan ya, kalau ada yang mau sharing dipersilahkan seperti itu. Jadi ini sebelumnya saya dan Pak Rizka dan tim itu ada training ya, root cause analysis. Nah ini pagi hari ini ya saya menceritakan kembali lah apa yang saya dapat waktu itu, di sharing ke teman-teman semua, dan mungkin kalau teman semua yang ada feedback atau mau sharing juga dipersilahkan ya. Sebelumnya ini ada training dari LPKN ya. LPKN itu singkatannya Lembaga Pengembangan dan Kompetensi Nasional ya. Jadi waktu itu ini narasumber aslinya Pak Surahman STMT, jadi saya ceritakan kembali ke rekan-rekan semua root cause analisis. Ini backgroundnya Pak Surahman, dia sudah banyak mengisi ke beberapa perusahaan ya. Ini juga ya, jadi karena masa pandemi trainingnya online ya waktu itu ya. Mungkin sudah disampaikan tadi sama Pak David. Setelah training ini ya diharapkan ada tambahan pengetahuan ya, jadi kita bisa memahami pola pikir rasional untuk memecahkan masalah, kemudian berlatih menggunakan sistematika pemecahan masalahnya secara efektif, berpikir secara rasional, dan melakukan analisa situasi untuk menguraikan masalah. Jadi dapat masalah kita uraikan penyebabnya, kemudian bisa dapat keputusan yang tepat, dan bisa dicari solusinya, dan jadi kemajuan ya untuk selanjutnya. Ya, ini ada berbagai macam masalah yang mungkin terjadi atau pernah dialami oleh rekan-rekan atau malah terjadi di ICA ya. Ini berbagai macam masalahnya. Mana yang pernah dialami atau yang terjadi di ICA? Barang sulit ditemukan. Oh ya. Ini terjadi di mana? Gudang ya? Demo masyarakat. Yakin nggak belum pernah? Ya. Hampir semua udah kejadian di sana. Kendaraan mogok nggak ada, tumbang ada. Ini barang stok habis. Ada. Paper bag, jumbo bag. Ya, macam-macam. Cuma telat gajian aja. Jangan sampai. Ya, ini ada berbagai macam masalah yang mungkin terjadi. Nah, ini harus dicarikan solusinya ya. Ya, ini ada salah satu contoh. Jadi ini ada disampaikan data. Ini yang garis biru adalah kumulatif penjualan mobil nih ceritanya. Nah, di sini General Motor penjualannya paling tinggi ya dari sisi unit. Nah, tapi di sini ada yang grafik batang itu margin keuntungannya. Nah, walaupun General Motor ada di penjualan tertinggi, tapi margin keuntungannya kecil. Sedangkan Toyota walaupun dia ranking nomor 2, tapi margin keuntungannya tinggi. Seperti itu. Jadi mungkin bisa terjadi karena ya dari dalam sistemnya sendiri Toyota udah melakukan
efisiensi sehingga dia bisa menekan biaya produksi ya, sehingga menjadi keuntungannya tinggi. Nah di situ juga dimana biasanya kita kalau nanya sama anggota apakah ada masalah di lapangan seperti itu. Nah kalau anggota bilang oh nggak ada masalah Pak, aman-aman aja, itu bisa jadi itu masalahnya, karena dia menganggap semuanya aman tapi ternyata ada masalah yang tidak diketahui ya. Dalam kita beroperasi pasti ada masalah. Jadi di mana tidak ada problem itu adalah sebenarnya problem. Nah, beberapa orang mungkin menghindari masalah ya, nggak mau lah dapat masalah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ambil sisi positif dari masalah, di mana jika ada masalah yang timbul, pasti kita akan cari pemecahan masalahnya. Setelah pemecahan masalah itu didapat, ada improvement atau perbaikan yang kita lakukan. Di mana improvement itu pasti ada kemajuan ya. Jadi kalau kita ambil sisi positif dari dapatnya masalah itu, kalau kita olah dengan baik, itu adalah peluang kita untuk maju ya. Ada peningkatan seperti itu. Ya, ini yang mungkin tadi dari rekan-rekan mungkin pernah di sectionnya masing-masing. Masalah apa yang dihadapi di sectionnya, nanti mungkin bisa di-share, bisa sharing. Ya, ini contoh pertama adalah misalnya ada produksi sebuah mobil ya. Nah, untuk bikin satu mobil diperlukan waktu berapa lama? Bisa 5 hari, bisa 1 hari, bisa setengah hari. Nah, itu apa yang harus dilakukan tuh biar si pabrik ini bisa beroperasi ya dengan permintaan dan kebutuhan mobil saat ini. Ya mungkin dulu bikin satu mobil, satu pabrik 1 hari cuma jadi 1 mungkin. Tapi terus kemudian diadakan improvement. Akhirnya sekarang yang namanya pabrik mobil itu sistemnya assembling ya. Jadi dia ngambil dari supplier mana-mana, dia cuma perakitan aja. Nah di perakitan mobilnya tuh dibikin sedemikian mungkin dia satu line yang continuous. Jadi mungkin awalnya rangkanya dulu, terus kemudian geser berikutnya, masukin aksesorisnya sehingga jadi mobil yang utuh. Nah itu mungkin sekarang kalau yang mungkin pernah lihat di YouTube atau apa, sekarang bikin satu hari mungkin bisa 10 unit, 20 unit. Nah itu kan peningkatan ya, dari awalnya bikinnya sedikit bisa jadi banyak seperti itu. Nah untuk continuous improvement sendiri di sini tidak ada cara yang terbaik, tapi pasti ada jalan yang lebih baik ya. Ambil contoh mungkin dalam kita mengirimkan pesan ya. Jadi mungkin zaman dulu 90-an atau 80-an ya, saya nggak ngalamin. Mungkin dulu yang terkenal itu pager untuk ngirim pesan tulis ya. Bapak-bapak di sini ada ngerasain nggak? Pak Roni ngalamin pager nggak? Pager Ngalamin ya. Itu dulu paling canggih ya. Itu alat komunikasi yang paling canggih ya, kirim-kirim pesan ya. Nah, ya tapi terus kemudian apakah itu yang terbaik pada zamannya? Terus kemudian ada pembaruan, muncullah handphone, SMS, ya kan. Nah, dulu SMS ya zaman-zaman kita 2000-an itu yang paling terbaik lah untuk kirim pesan ya kan, chatting ya, apa PDKT sama gebetan ya. Ya itu dulu mungkin paling terbaik. Nah, terus muncul masalah. Gimana kalau saya mau SMS sama orang Jepang, sama orang mana lagi customer Richard, orang Korea dan segala macam.
habis banyak ya pulsa ya kalau SMS-an sama ke luar negeri ya. Nah, terus kemudian muncullah itu masalah ya. Masalah itu kemudian sama pemilik WhatsApp, pendiri WhatsApp itu dijadikan sebuah improvement. Nah, sekarang dia udah bikin terbaru lah, WhatsApp, ada Telegram sekarang. Nah, sekarang jadi bebas kan, SMS malah ditinggalkan sekarang. SMS malah yang masuk kadang-kadang apa? 3355 itu yang hari ini kita dapatkan. Sekarang SMS malah isinya spam ya. Pinjaman online apa segala macam malah ditinggalkan. Ya itu salah satu contoh ya. Jadi continuous improvement tadinya itu mungkin yang kita pilih terbaik, tapi ternyata setelah kemajuan zaman dipilihlah jalan yang lebih baik seperti itu. Ya setelah kita nggak tahu nanti ke depannya setelah WhatsApp mungkin muncul apa lagi. Sekarang udah muncul Telegram apa macam-macam sosial media yang lain. Ya, terus kemudian ada pepatah juga dari Bapak Charles Darwin. Orang yang terkuat yang bisa bertahan itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling mudah untuk beradaptasi ya terhadap perubahan seperti itu. Nah, dalam masalah ya, kadang-kadang ini kan harus dilaporkan ya. Jadi dari anggota melaporkan kepada atasannya. Nah, ini bisa muncul masalah. Masalah-masalah yang bisa muncul dalam pelaporan adalah yang pertama tidak lapor. Kenapa anggota ini bisa tidak lapor gitu kalau misalnya ada suatu masalah di lapangan? Bisa jadi dia takut ya kan? Takut lapor, nanti ditanya-tanyain atau disalah-salahin atau gimana. Terus kemudian bisa jadi telat lapor. Dia telat untuk ngelaporin. Misalnya ada salah kirim barang tapi dia telat ngelaporin, barangnya udah nyampe customer, nah baru ketahuan dah komplain dan segala macam. Kemudian salah lapor ya, salah lapor nih ya dia salah melaporkannya, ada cara-caranya dalam melaporkan suatu masalah seperti itu. Ya dalam melaporkan suatu masalah ya atau dalam menyampaikan ini baiknya tidak berdasarkan asumsi. Menurut pengalaman saya, feeling saya, mungkin kira-kira bisa jadi seperti itu. Jadi kita dalam suatu menyampaikan suatu masalah harus ada data. Kalau kita sampaikan mungkin barangkali itu masih dalam bentuk opini ya atau asumsi. Jadi kita dan subjektif sifatnya. Nah, untuk bisa menyampaikan data yang aktual, fakta, harus bisa menyampaikan data, informasi. Nah, baru kemudian dari data dan informasi ini baru diputuskan oleh pimpinan. Ya, ini tadi hindari, ya mungkin kalau ditanya ya hindari kata-kata menurut saya, kayaknya, sepertinya, barangkali, kira-kira, itu harus dihindari karena itu opini dan subjektif yang belum bisa diketahui kebenarannya. Tapi kalau kita bisa memberikan data, hasil analisa atau hasil meeting, ya itu kan berupa fakta ya. Jadi kita bicara berdasarkan fakta. Nah, dari si penerima laporan sendiri juga, saat kita dapat laporan suatu masalah, ya kita gunakan 3 jangan ya. Karena bisa jadi laporannya salah tadi kan, atau laporan palsu, atau yang pertama adalah jangan menerima laporan yang tidak didasari dengan data atau fakta. Jadi misalnya dapat laporan apa gitu, mana datanya, faktanya mana, buktinya mana gitu. Tanyain ke anggota yang melapor. Jangan bicara dan bekerja dengan data yang tidak didasari fakta, karena itu bisa saja asumsi ya, atau malah bisa jadi malah laporan palsu atau malah hoax ya, seperti itu. Nah, terus juga jangan menyampaikan laporan yang tidak didasari dengan data atau fakta. Nah, ini juga kalau kita dapat dari satu orang terus kemudian disebar-sebarin, ya itu malah menyebarkan hoax ya. Ya itu tadi, kalau tidak ada datanya ya bisa jadi itu hanya karangan belaka atau fiksi belaka.
Nah, pada pengendalian proses ini baiknya sih sasarannya itu bisa sistemnya smart ya. Smart, specific, measurable, attainable, realistic, dan time frame. Jadi dia spesifik, bisa diukur, kemudian attainable, realistik, dan ada jangka waktunya ya. Nah, dalam menganalisa suatu masalah ini baiknya kita bergabung dalam sebuah tim. Jadi bukan dipikirin sendiri. Jadi tidak ada itu Superman ya. Yang ada super tim. Jadi kalau dapat masalah dipikirin sendiri ya pusing sendiri, stres sendiri juga. Nanti malah akhirnya yang diambil keputusan malah berdasarkan persepsi masing-masing atau opini. Nah, jadi baiknya bekerja sama dalam satu kelompok, saling berdiskusi sehingga dapat pemecahan masalahnya. Ya, kemudian sasaran saat kita bikin tim untuk memecahkan masalah itu kemampuan memecahkan masalahnya, kesadaran atas terhadap kualitas ya, dan juga kerja sama tim. Nah, ini step pertama mengidentifikasi tema prioritas. Nah, sebelumnya dalam suatu kegiatan pasti ada prosesnya ya. Nah, ini di Sipok diagram supplier input, proses output, customer. Nah, di setiap section pasti mengalaminya ya. Dari supplier sendiri, siapa yang memberikan input, kita dapat inputan dari siapa. Kemudian input itu materi atau data yang masuk ke kita itu apa. Kemudian proses aktivitas yang dilakukan di internal kita untuk memberikan kepuasan customer. Outputnya adalah materinya, hasilnya yang dilakukan. Kemudian customer, siapa saja yang menerima output kita, hasil produknya. Nah, ini mungkin nanti bisa dicoba buat. Kita ambil contoh yang paling deket aja lah, pabrik tetangga ya. Ini Ica bikin alumina, customernya siapa? Customernya ya customernya Ica. Suppliernya siapa? Yang paling dekat lah, Antam, boksit, dan macam-macam supplier itu. Dari boksitnya, dari caustic soda, dari siapa caustic soda? Ya, vendor segala macam, batu bara dan lain-lain. Ya. Supply-nya adalah Antam misalnya, dia nyuplai apa? Boksit. Kemudian boksit diproses. Nah, proses ini panjang. Bisa dijabarkan urutan prosesnya. Mulai dari LCP, buyer ya, LCP, HPP, masuk ke kilen, alumina, kilen, gudang, terus alumina, gudang lagi, terus ke departemen yang shipment, sales, outputnya adalah alumina produk kita, customernya customer. Seperti itu. Ya mungkin di tiap section punya inputan masing-masing dan customernya masing-masing ya. Ya ambil contoh kalsinasi lah. Kalsinasi suppliernya siapa ya? HWB dari si HPP. Terus kemudian kalsinasi diproses, outputnya apa? Outputnya ya udah jadi alumina ya produknya. Customernya siapa? Bisa customer out eksternal atau alumina processing proses juga jadi sebagai customernya si kalsinasi seperti itu. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa buat siapa supplier rekan-rekan, siapa customer rekan-rekan. Seperti itu. Ya, dalam masalah ini banyak ya macam-macam ya. Ambil contoh ini misalnya aliran proses lah, aliran proses dokumen-dokumen dari start sampai finish. Lead time-nya bisa jadi lama karena di antara perjalanan waktu ada problem.
dokumennya hilang, terus kemudian alirnya cukup panjang, salah input data, ada delay dan lain-lain. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, itu yang kita cari tahu. Nah, ini contoh yang sederhananya. Misalnya kita ke rumah sakit mau periksa ke dokter gitu misalnya. Nah, ini aktivitas urutan-urutan yang kita lakukan. Pertama kan daftar ke resepsionisnya ya, apanya. Terus kemudian kita nunggu dipanggil sama susternya masuk ke ruang periksa, daftar ke apotek, bayar. Nah, ini dicatat nih waktu-waktunya nih, daftar berapa menit, nunggu berapa menit, biasanya nunggu yang lama. Kemudian sampai dapat obat, dipanggil ambil obat, selesai. Nah, dari daftar ini misalnya, ini kan dalam bentuk jasa ya, jasa rumah sakit. Dari start sampai finish butuh waktu berapa lama kira-kira kalau kita berobat ke rumah sakit? 2 jam, 3 jam? Lama ya? Ketemu dokternya paling 5 menit 10 menit doang. Nunggunya lama ya. Menunggu antri. Nah, ini kalau untuk yang orang-orang yang super sibuk gimana nih, buang-buang waktu ya, 2 jam 3 jam ya. Bisa diimprove nggak kira-kira? Bisa ya. Nah, sekarang udah zaman online ya, betul ya. Jadi daftar, kita tinggal ke websitenya, mau datang jam berapa, paling di booking dokternya. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang udah menerapkan seperti itu. Di booking dokternya, saya mau datang jam 9, ya datang paling cuma verifikasi dokumen langsung bisa masuk. Terus begitu udah selesai, masih ada PR lagi nih, bayar. Kalau bayar bisa online juga, bisa pakai e-wallet, e-money dan lain-lain. Nah, yang lama itu nunggu obat biasanya. Biasanya kan ada yang racikan, ada yang ini, nunggu obat tuh bisa sejam, setengah jam. Tapi ini bisa dipotong, bisa ini juga, bisa diimprove juga. Ada yang udah coba ini, Halodoc dan lain-lain. Jadi biasanya orang yang malas nunggu obat, ya udah tinggal si rumah sakitnya kerjasama nggak sama Halodoc, tinggal bilang kirim ke alamat ini, ya udah tinggal nanti abang Gojek datang ke rumah, kita bisa kegiatan yang lain. Nah, seperti itulah contoh improvement seiring perkembangan zaman. Jadi dari 3 jam bisa dipangkas jadi cuma 1 jam, seperti itu. Nah, ini masalah sendiri pengertiannya adalah adanya gap, selisih perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ya, ambil contoh lah, ujian saya mau dapat nilai 10, 9 gitu. Kenyataannya cuma dapat 6, 5, itu masalah itu. Berarti kan dari ekspektasi sama kenyataannya beda. Masalah itu. Apa yang harus dilakukan? Jadi identifikasi masalahnya di mana. Apa kurang belajarnya atau materinya belum dapat semua. Nah, itu semua bisa diidentifikasi, ditentukan masalahnya dan dipecahkan. Waduh. Sorry. Senggol. Oke, lanjutin. Manfaatnya kita bisa fokus terhadap pokok bahasan yang akan diperbaiki. Nah, ini tadi masalah adanya selisih antara harapan dan kenyataan. Ya, kita pengen produksi 12.000, tapi kenyataannya baru 10.000, ada gap 2.000 di situ. Itu masalah yang harus diselesaikan bersama ya, Pak Zainal ya, HWB-nya. Ya. Nah, ini masalah ini bisa muncul dari internal
dari bisnis, kemudian dari prosesnya, kemudian bisa dari komplain ya dari customer. Customer pengennya bagus gitu, ternyata begitu sampai sana ospek. Nah itu sumbernya bisa dari mana-mana. Nah kita ibaratkan masalah itu buah lah, buah mangga gitu. Di pohon tingginya beda-beda ya. Nah kalau buahnya ada di bawah ya kita tinggal ambil pakai tangan ya. Jadi masalah itu kadarnya, tingkatnya juga beda-beda, kesulitannya. Nah ini kita bisa ambil, misalnya mau ambil buah yang di dekat, berarti kan tinggal loncat bisa. Kalau yang agak tinggi ya harus pakai galah atau bisa panjat. Nah ini masalah-masalah tuh kadarnya banyak, tingkat kesulitannya juga berbeda-beda. Nah ini kita butuh peralatan untuk menyelesaikannya. Nah toolsnya macam-macam. Mungkin ada yang pernah dengar Six Sigma, TPM, PDCA, SGA. Nah kalau di ICA kan yang lagi dicoba, yang udah berjalan ya programnya Pak Rizka ya, GKM dan SS. Nah kita pakai toolsnya itu kalau di ICA. Kalau di tempat lain-lain yang mungkin di perusahaan lain, rekan-rekan yang udah pernah, yang mungkin bisa share yang udah pernah dapat Six Sigma atau TPM gantian sharing seperti itu ya. Kalau Pak Roni kayaknya dulu pernah. Dulu kalau Jolo zaman perbankan dulu gimana? Hah? Ada sih. Ada training. Kayaknya harusnya Pak Roni yang ngisi. Oh iya. Dia udah timbel. Luar biasa. Siapa? Oh iya. Udah sabuk hijau. Luar biasa. Ya itu banyak ya, tools-toolsnya tinggal dipilih aja yang paling cocok yang mana gitu. Nah tadi kan bicara tentang data. Data ada dua macam ya, data yang kuantitatif dan kualitatif, yang bisa diukur dengan nilai, dan ada yang nggak bisa diukur ya dengan nilai. Nah salah satu cara mempresentasikan data yang kuantitatif itu bisa pakai Pareto. Jadi kombinasi antara grafik batang dan grafik garis ya. Dia menunjukkan item-item. Nah, manfaatnya ini bisa menunjukkan dengan sederhana masalah utama dan dampak besar yang diakibatkannya. Nah, ini konsepnya dari Bapak Pareto ya. 20% penyebab mengakibatkan 80% permasalahan. Rata-rata sebenarnya masalah yang penyebabnya yang kecil itu yang menyebabkan masalah yang besar ya. Nah ini cara untuk mengisi Pareto diagram. Jadi misalnya pabriknya masalahnya di jasa ya, misalnya restoran. Nah di restoran tuh pasti dapat komplain ya dari customer ya. Nah komplain-komplain itu dicatat dalam periode waktu tertentu, berapa banyak itu frekuensinya muncul. Misalnya dia masak lama, salah antar menu, salah tulis, waktu pas di kasir kembaliannya salah, menu habis dan lain-lain. Ini dicatat frekuensinya. Setelah dicatat frekuensinya di total, misalnya ada 107 komplain selama semester 1 gitu misalnya. Nah kemudian diakumulasi ini ya maksudnya 40, 20 tambah 40 jadi 60 segala macam. Intinya harus sama ya 107. Terus kemudian dijadikan dalam bentuk persen. 40 dibagi 107, 37% ya, sampai seterusnya 100%. Nah akumulasi tadi sama 56 nih 37 tambah 18. Nah kalau udah terbentuk data ini ya gampang ya, tinggal di Excel. Nanti akan jadi sebagai Pareto diagram seperti itu. Dan nanti kelihatan lah yang nomor 1 memasak lama, frekuensinya tinggi, ya dia ada di grafik yang tertinggi ya di sebelah sini. Sampai ke yang paling rendah. Nah yang si grafik batang ini akan jadi cause di sini. Kemudian
akumulasinya akan jadi si grafik yang garis seperti itu. Nah ini dibuat dulu. Tadi kan kita menyampaikan sesuatu harus data. Yang paling gampang mempresentasikannya adalah dalam bentuk grafik atau tabel seperti itu. Nah ini mungkin dari rekan-rekan nanti mungkin bisa dicoba diisi ya, kira-kira dicek aja ya ICA misalnya, jenis komplain semester 1 misalnya, mungkin kerja sama sales, komplain-komplain dari customer apa aja sih. Nah frekuensinya tinggal dicatat seperti itu, nanti kalau mau dicoba buat Pareto diagramnya. Nah ini hasil akhirnya setelah jadi Pareto. Ini grafik Y1-nya ya, jumlahnya, terus kemudian yang Y2-nya itu persentase atau kumulatifnya nih, yang grafik batang. Ya, ini mungkin rekan-rekan ada yang udah jadi tim GKM. Nah ini salah satu contoh cara bikin Pareto nanti misalnya kalau GKM-nya mau menampilkan Pareto diagram. Nah terus ada masalah yang kedua, masalah yang tidak bisa ditunjukkan secara nilai atau kualitatif. Ya misalnya komplain-komplain di restoran juga sama, masalahnya masalah yang AC lah, terus listrik, plumbing, sipil, dan lain-lain. Nah ini mungkin tidak dikomplain oleh customer, tapi ini bisa aja terjadi. Nah ini terus kemudian ini masalahnya. Nah ini macam-macam problem. Plumbing bisa air boros, keran AC kompresornya rusak, freon kurang, nah segala macam seperti itu. Nah kalau dapat 5 masalah ini mana dulu yang diselesaikan? Nah ini juga bisa di rankingkan lah ibaratnya. Jadi mana yang jadi tema prioritas yang harus diselesaikan duluan. Jadi masalah-masalah kerusakan tadi dijabarkan, terus kemudian dicari hubungannya terhadap kualitasnya ya. Nanti terus kemudian di ranking. Jadi misalnya masalah itu berkaitan nggak dengan kepuasan pelanggan, berpengaruh nggak terhadap biaya, berpengaruh nggak terhadap efektivitas, kompleks masalahnya, kemudian penyediaan SDM dan biaya perbaikan. Nah ini kita ranking, kita nilai. Kalau hubungannya kuat 9, kalau hubungannya sedang 3, kalau hubungannya kecil 1 ya. Nah AC ngaruh nggak terhadap kepuasan pelanggan? Ngaruh ya, kalau kita makan gerah kan berpengaruh, jadi dinilaikan 9. Ganti AC biayanya mahal nggak? Hubungannya kuat ya, mahal 9. Efektivitasnya kerja ngaruh juga 9. Kompleksnya masalahnya tadi banyak nggak, macam-macam nggak? Kemudian ketersediaan sumber daya alam, hubungannya kuat nggak? Sumber daya manusia dan skill peralatan, misalnya dia nggak terlalu ngaruh ya, tinggal kita vendorkan, ya udah dikasih hubungannya sedang 3. Biaya perbaikannya tinggi 9. Nah ini kemudian dijumlahkan, nah totalnya berapa. Terus kemudian masalah air ngaruh nggak terhadap kepuasan pelanggan? Ada tapi ya sedang-sedang aja gitu kan. Terus berpengaruh nggak terhadap efektivitas kerja? Nggak terlalu ngaruh 1. Nah ini kemudian di ranking, nah ditotalkan seperti itu. Jadi nanti ketahuan mana yang masalah yang paling berpengaruh yang kita selesaikan duluan seperti itu. Misalnya AC ya yang pertama. Nah ini mungkin ada lembar kerja juga nanti dari rekan-rekan, kalau ada yang kira-kira tidak ada masalah tapi nggak punya datanya gitu, dia nggak bisa ditampilkan dalam bentuk nilai. Nah ini nanti tinggal diganti ya temanya apa, terus kemudian ini bisa diganti mengikuti masalahnya.
Nah, kalau udah dapat masalah, kita ditetapkan targetnya atau mungkin harus ada project ya untuk pembaruan atau improvement. Setelah kita identifikasi, diseleksi, ditetapkan masalah mana duluan yang mau diselesaikan. Step satunya masalahnya dipernyatakan ya, pernyataan masalah, dibatasi masalahnya, pernyataan target. Kemudian step 2 baru kita bisa menjalankan projectnya. Masalah yang sudah dirumuskan dengan baik itu kita udah terselesaikan separuhnya lah, udah setengah jalan kita. Nah, untuk menggali masalah yang sebenarnya di root cause analysis ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sehingga dia bisa dinarasikan dengan baik ya. Apa masalahnya, di mana kejadiannya, kapan terjadinya, seberapa besar sering terjadinya, dan apa dampaknya. Ya, ini kalau di lembar kerja kan, apa masalahnya, terjadi komplain masaknya lama, tadi yang judul tadi. Di mana, di restoran A misalnya. Kapan terjadinya, Januari sampai periode tertentu sampai Maret. Seberapa besar, tadi 40 kali ya per kejadian atau 13 kejadian per bulan. Dampaknya apa? Penurunan pendapatan. Jadi setelah dipernyatakan masalahnya, ini kita bisa jadikan suatu kalimat, bisa jadi judul ini. Banyaknya komplain pelanggan untuk memasak lama di restoran ABC pada Januari sebesar 40 kali mengakibatkan penurunan pendapatan sebesar X%. Ya, kalau udah pernyataan masalah nih udah enak lah, udah jadi judul seperti itu. Judul perbaikan yang akan kita lakukan. Ya, ini ada lembar kerjanya, mungkin bisa ada sharing mungkin masalah yang terjadi di sectionnya masing-masing. Gimana? Nanti kita jabarkan bareng-bareng. Ya, yang lagi hangat aja lah masalahnya. Masalahnya paper bag misalnya. Sortex paper bag. Di mana kejadiannya? Di PT ICA. Ya. Kapan? Berapa besarnya? Dampaknya apa? Nah, nanti bisa ya, kebayang ya? Kebayang. Nah, nanti tinggal mungkin dari rekan-rekan masing-masing nanti bisa share, dijawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti dapat suatu kalimat. Nah, udah enak kalau udah satu kalimat itu udah bisa jadi judul, bisa disetor ke Pak Rizka ya untuk IKMSS. Ya, tadi kan udah, yang penting ngumpulin dapat lah ya. Ya, tadi contohnya banyak komplain pelanggan untuk memasak lama di restoran ABC pada Januari sebesar 40 kali mengakibatkan penurunan pendapatan. Nah, ini udah jadi judul. Nah, terus batasan masalahnya, misalnya si restoran ini punya banyak cabang gitu. Nah, harus dibatasi mana yang mau diambil datanya gitu. Misalnya dia cuma mau ngambil data di cabang nomor 1 misalnya. Ya udah, batasan masalahnya di sini yang diambil. Jadi nanti mungkin yang cabang-cabang berikutnya ya kan dia punya tim lain ya. Nah, ini tinggal dilanjutkan ya oleh kepala tim-timnya seperti itu. Nah, ini batasan masalah penting ya agar tidak melebar, terus juga datanya juga akurat ya. Jangan sampai masalah yang lain malah masuk ke data di sini, kita salah nanti ngebenerinnya, nggak sesuai nanti malah.
Ya, ini Albert Einstein pernah bilang jika saya punya 1 jam untuk menyelesaikan masalah, saya akan menghabiskan 55 menit untuk berpikir masalahnya apa. Baru kemudian 5 menit kemudian berpikir terhadap solusinya. Nah, ini nanti kalau udah tahu inti masalahnya di mana ya baru kemudian solusinya ya. Jangan sampai salah ambil keputusan. Nah, dalam menguraikan masalah bisa beberapa cara. Pertama adalah track back, dia bisa narik mundur keseluruhan proses, ditemukan area mana yang masalah terjadi. Kemudian bisa dipersempit juga masalahnya kalau diperlukan. Di mana sih masalah itu terjadi sebenarnya? Dijabarkan. Tadi kan kita udah bisa mengurutkan proses dari start sampai finish. Misalnya ketemu masalahnya di finish pasti. Tapi bisa jadi bukan si finish itu akar masalahnya. Bisa jadi dari hulu prosesnya yang udah bermasalah. Jadi ini kita tarik ke belakang, ada nggak yang menyebabkan masalah itu timbulnya di mana sebenarnya? Kok ketahuannya di akhir? Ya, ambil contoh lah. Biasanya yang akhir tuh ketemu rusaknya di akhir biasanya. Reject misalnya. Misalnya alumina finish reject di impurities, misalnya Fe atau magnesium atau CaO misalnya. Apakah alumina bisa mengatur kadar kapur? CaO nggak bisa. Dicari terus kemudian sebelum dari alumina apa sih? Oh, dari gudang. Sebelum dari gudang apa sih? Kilan. Sebelum dari kilan apa? Bayar ya, APP. Sebelum itu LCP. Nah, LCP juga nggak cuma LCP ya. LCP itu urutan prosesnya juga panjang. Mulai dari bauxite di charging sampai PFS, digester, bauxite charging, digester, thickener dan lain-lain. Nah, sumber masalahnya di mana kok kapurnya bisa tinggi gitu. Nah, kalau ditanyanya ke ujung ya ujung bingung lah. Kapur bisa tinggi dari mana? Oh, saya nggak bisa ngatur kapur. Dicari track backnya. Dan oh, ternyata apa kapur bisa tinggi. Nama kapur tinggi. Ya banyak yang lolos. Nah, kemarin ada ini ya filternya ternyata umurnya pendek ya sekarang ya, filter PFS ya, itu bisa jadi, tapi itu ditahan dulu ya, itu bisa jadi salah satu faktor penyebab, tapi belum tentu juga, harus diolah lebih lanjut ya. Seperti ya yang lagi rame alumina LOI tinggi. Dari mana LOI tinggi? Apa aluminanya yang bikin LOI tinggi? Ya belum tentu. Sebelumnya ditaruh di mana? Di gudang. Di gudang apa di luar? Gak tahu juga. Aman atau enggak? Nah, itu dia. Tapi kok siparnya yang ujung yang kena gitu? Saya bingung juga tuh. Yang dapat sipar yang ujung terus. Seperti itu. Ya, tapi nanti setelah kita identifikasi, ini main-main inilah, ini seni lah, kayak detektif lah, masalahnya di mana sih, detektif Conan. Bisa aja dari hulunya yang bermasalah. Nah, kalau yang diperbaiki yang di ujung, apakah masalah itu selesai? Enggak, pasti akan terulang lagi. Hulunya yang harus diperbaiki, baru ini selesai. POC ya, point of cost, di mana masalah itu yang timbul sebenarnya. Bisa jadi masalah timbul di hulunya gitu, tapi efeknya ketahuannya di akhir. Ya, ini salah satu contoh lah ya, perilaku belanja masyarakat udah berubah dari offline, apalagi pandemi, sekarang udah berubah menjadi online. Nah, ini masalah juga ya kalau nggak diselesaikan.
Jadi kita udah pernah dengar beberapa brand-brand yang dulunya jaya banget di mall-mall apa segala macam udah mulai tumbang. Orang-orang udah nggak mau sekarang ke beli baju itu ke market ke department store. Mereka udah lari ke online semua. Akhirnya gimana? Department store-nya udah ada beberapa yang udah gulung tikar gitu. Nah, tapi kalau ini bisa dicermati, bisa ada improvement. Mungkin department store-nya pindah jadi online juga, jadi ikutan jualan online seperti itu. Banyak ya. Nah, dalam analisa point of cost tadi, bisa aja masalah muncul di akhir, tapi kita bisa track back balik. Nah, ini bisa dijabarkan ya, proses kritisnya apa. Seperti itu. Ambil contoh, bikin kopi misalnya yang paling gampang. Urutan bikin kopi apa aja gitu. Nah, titik kritisnya di mana? Ya, nanti saya jelasin lebih lanjut di bawah. Nah, target penyelesaian itu harus spesifik, tertentu, measurable bisa diukur, attainable bisa dicapai, 8 step, kemudian relevan, dan ada tembon ya, kapan proyek itu selesai. Nah, tadi kita udah bisa menentukan kalimat awal masalah, terus kemudian kita bikin kalimat targetnya. Misalnya target improvement itu bisa dengan kata mengurangi, meningkatkan, mengeliminasi. Nah, ini tergantung masalahnya tadi. Kalau tadi komplain pelanggan, yang dipilih adalah kata mengurangi ya. Mengurangi komplain pelanggan sebesar berapa persen. Kalau masalahnya reject, ya berarti mengurangi tingkat reject sebesar berapa persen seperti itu. Nah, kalau meningkatkan misalnya tadinya kita 10.000, sekarang jadi 12.000, meningkatkan produktivitas HWB sebanyak 12.000 per bulan. Nah, itu bisa jadi pernyataan target. Nah, udah dapat masalah dan target, ya udah ini udah bisa jadi judul nih, judul untuk improvement seperti itu. Nah, analisanya harus bisa smart ya, spesifik. Masalahnya apa? Masaknya lama tadi. Measurable bisa diukur 13 kejadian misalnya. Attainable, standar perusahaan 6 komplain misalnya. Nah, ini target perusahaannya. Relevansinya KPI, kemudian tembonnya mau diselesaikan di bulan apa misalnya. Nah, atau parameternya bisa diubah tadi. Tadi ada 40 komplain misalnya. Terus kemudian targetnya 6. Turun jadi 6. Penurunannya signifikan nggak? 54% ternyata. Kemudian waktu masak misalnya dari 30 menit bisa jadi 10 menit atau 67% kurangnya. Nah, pernyataannya tadi bisa dirumuskan kembali, mengurangi komplain pelanggan karena waktu masak 13 kejadian menjadi 6, menurunkan waktunya dari 30 menit menjadi 10 menit pada bulan ini. Kalau di kita berarti meningkatkan produksi HWB dari 10.000 menjadi 12.000 di bulan di kuarter 4 misalnya 2021. Nah, itu pernyataannya udah jadi satu kalimat yang cukup ya. Nah, terus kemudian kalau bicara GKMSS pasti ada project leader dan tim ya. Nah, ini nyambung sama kegiatan dari Pak Rizka tadi. Nah, biasanya sekarang malah di apa sebutannya? Di cek ya progresnya. Nah, ini harapannya nanti saat tim-tim itu berkumpul, ini fokus ya, tidak membahas isu-isu yang tidak penting, tidak bertentangan terhadap proyek lain, dan targetnya relevan, scope-nya didefinisikan, dan output-nya diidentifikasi dengan jelas. Ya tadi ya, masalahnya apa,
sampai di pernyataan targetnya apa. Nah, ini di awal kalau kita di PDCA atau sejenisnya, nah ini ditentukan target-target yang akan dilakukan dari tema, kemudian penetapan target, penyebab, kemungkinan penyebabnya, mencari ide, sampai diimplementasi, sampai akhir plan, kita planningin, do, kemudian evaluasi, cek, PDCA, action, ada standarisasi. Ya, ini di awal yang udah ngumpulin GKMSS pasti udah bikin ini bab 1. Ya, Pak Rizka ya. Masih lanjut ya. Nah, setelah itu jadi, tadi project charter tadi. Nah, ini digambarkan. Tadi kan judulnya menurunkan komplain, KPI-nya udah ditentukan, kemudian problem statement yang tadi kita bahas, goal statement, targetnya apa, udah jadi suatu kalimat, project scope-nya fokus di batasan masalahnya tadi, schedule-nya dari kapan. Nah, ini kemudian timnya disampaikan. Nah, ini kalau di GKMS sudah jadi bab kedua nih, atau bab ketiga. Nah, setelah ini bisa jadi lembar kerja ya nanti kalau udah tahu masalah apa yang mau diselesaikan di sectionnya masing-masing, coba dibuat seperti di daftar ini. Nah, ini udah jadi suatu kontrak ya, kontrak project. Udah enak nih, orang ngelihat sekilas ya udah tahu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Ya, analisa masalah, identifikasi kemungkinan dan sumber penyebabnya tadi. Memecahkan masalah tidak terlalu sulit, triknya membuat masalah itu bisa dipecahkan seperti itu. Masalah-masalah kita analisa, kita ditujukan untuk menggambarkan, menguraikan persoalan, identifikasi penyebabnya, evaluasi penyebab-penyebabnya, kemudian konfirmasi penyebab sebenarnya apa. Seperti itu. Nah, ini ada hubungan sebab akibat ya. Penyimpangan adalah suatu bentuk dari akibat. Penyimpangan muncul karena adanya perubahan. Perubahan adalah sebab dari penyimpangan. Sebab akibat ini sifatnya nyata, spesifik, dan historis. Nah, kadang-kadang dalam menghadapi suatu masalah kita jebakannya adalah asumsi bahwa Anda mengetahui apa yang menyebabkan suatu masalah tanpa perlu menghabiskan waktu untuk menggali lebih dalam. Ini pernyataan dari Richard Young dan Kelly. Ya, ambil contoh, misalnya saya lagi bawa motor, terus kemudian tiba-tiba mogok. Nah, belum diperiksa apa-apa, tapi kita udah ngebatin ya misalnya. Wah, ini kayaknya businya nih rusak. Nah, itu asumsi ya, belum tentu. Belum dicek motornya kok udah menentukan masalahnya itu. Jadi kan keliru ya. Yang benar adalah ya dicek dulu apa bensinnya ada, apa akinya atau apanya segala macam. Nah, itu harus diidentifikasi lebih dulu. Sekali itu nggak paling tiba-tiba ada trouble nih, di asumsi dia dijadikan ini ya, apa seperti itu nggak ya? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ada yang seperti itu. Nah, tapi kan itu perlu diolah lebih lanjut ya. Dan dalam menyampaikan juga harus ada data-data atau buktinya. Seperti itu. Kenapa nih kira-kira masalahnya? Nah, tadi dari sipok diagram tadi, proses bisa dianalisa nih. Outputnya apa, customernya apa, ya kan? Nah, analisanya nggak jauh ya dari sini ya. Nah, ambil contoh yang paling gampang aja. Jadi misalnya ada yang lagi musim lah, kafe-kafe kopi lah sekarang, yang lagi ngetren.
Nah, temanya menurunkan komplain kopi yang tidak enak, komplain dari pelanggan. Proses kerjanya pembuatan kopi. Critical to quality ya, CTQ. Critical quality pembuatan kopi apa? Sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh pelanggan? Kopi hitam, panas, kental, wangi ya. Bagi pencinta kopi, ini ibaratnya spesifikasi yang diinginkan lah. Kalau kita dalam suatu pabrik, standarnya. Kalau di alumina ya aluminanya mau berapa persen, ukuran partikelnya, size-nya. Nah, ini yang diinginkan oleh customer dan ada nilainya ya. Nah, kalau ini kan sistemnya ini agak ini juga, karena ini data kualitatif atau kuantitatif. Kalau soal rasa nggak bisa ditentukan dengan nilai ya, beda orang beda nilai. Oh ya, betul sekali. Nah, makanya tadi dijabarkan tadi yang analisa point of cost ya. Untuk bikin kopi apa aja sih proses step-stepnya yang harus dilakukan? Misalnya kita nyiapin material, habis itu nyiapin materialnya berupa apa? Kopi, gula, susu, dan lain-lain. Persiapan peralatan, gelas, dan alat-alat baristanya. Mas Gangsar itu yang biasa nyiapin peralatan. Baristanya orang sales ya. Kemudian setelah disiapin, apa selanjutnya? Dimasukkan materialnya ke dalam gelas, terus kemudian air diaduk, disajikan. Nah, ini step-step prosesnya tadi dijabarkan. Kalau alumina tadi ya dari LCP, bauxite, digester, sampai ke VAI ya. LCP itu endingnya di VAI ya. Nah, ini dijabarkan. Nah, di antara step-step ini mana yang paling kritis menentukan kualitas misalnya? Persiapan material berpengaruh nggak terhadap kualitas si kopinya, panas, kental, wanginya? Misalnya kritis misalnya. Kalau saya sih ada ketiga, karena cara dia meramunya itu ya. bisa menentukan hasil atau kualitas. Betul sekali. Ada yang contoh kopi ini, kalau kita biasa kan ada yang direbus dengan kopi direbus langsung. Nah, itu teknik-tekniknya ya beda ya. Biasa yang direbus langsung, Apa? yang diseduh dengan air panas itu pasti mempunyai rasa ataupun beda ya. Iya, itu sih. Kalau pakai kopi ya. Ini harus ngobrol sama Gangsar nih. Kan ini mirip-mirip ya. Kalau alumina kan ekstraksi aluminium oxide di dalam bauxite ya. Kalau kopi berarti ekstraksi kopi dari bijinya kan. Mirip-mirip lah. Nah, tapi ini ditandain dulu. Bisa jadi dalam suatu urutan proses ada yang nggak ngaruh terhadap kualitas. Misalnya persiapan peralatan, apakah gelas ngaruh terhadap kualitasnya? Kalau nggak terlalu ngaruh jangan ditandain. Makanya yang ditandain bintang ini adalah memasukkan, ini ada pengaruhnya. Air juga agak kritis terhadap kualitas. Pengadukan ngaruh juga ya, kalau nggak diaduk masih ada ampasnya di bawah, bisa jadi. Nah, ini ditandai dulu dari jabaran proses tadi mana yang titik kritis, bintangnya ditandain. Nah, setelah tahu prosesnya, proses mana yang kritis, ini dipilih, kemudian dijabarkan apa aja sih yang bisa menjadi masalah pada proses tersebut, seperti itu. Nah, ini yang pernah menggali penyebab potensialnya, identifikasi penyebab potensial yang berpengaruh dan faktor penyebabnya, alat bantunya, diagram sebab akibat. Ini bisa yang paling kita kenal adalah Fishbone ya, atau Ishikawa diagram. Nah, dengan Fishbone ini dari 4 proses yang tadi bisa dijabarkan nih di tulang ikannya, apa aja sih yang menyebabkan ini berpengaruh terhadap kualitas, seperti itu. Nah, ini contoh Fishbone diagram ya, mungkin teman-teman semua udah pernah ngisi, pernah lihat ya, udah jago lah saya yakin teman-teman semua.
Nah, ini tinggal dijabarkan. Misalnya memasukkan material, penyebabnya apa aja sih? Masukin material yang ngaruh terhadap ini apa? Komposisi ya, benar tadi. Jenis kopinya. Terus kemudian masukin air. Airnya nih volumenya sesuai enggak? Kemudian suhunya tadi kan sesuai enggak? Nah, proses pengadukan dia berapa RPM, berapa menit. Nah, itu ngaruh juga ya. Persiapan material nih ada ngaruh atau enggak. Nah, ini silakan diisi. Nah, baiknya ini dalam suatu tim. Jadi semua faktor-faktor yang mungkin muncul masukin aja. Jadi kalau dapat masukan dari anggota, tampung aja dulu. Nanti baru kita uji. Ini sebenarnya faktor penyebab atau bukan. Nah, tools untuk bikinnya ini ada grafik ya. Grafik critical to process yang tadi. Critical to process ini yang kritis, ini dijabarkan di sini. Kemudian critical to quality yang dinilai apa aja. Quality-nya tadi kan si rasa, warna, kentalan, panas, aroma, segala macam. Ini dijabarkan di kolom yang ini. Nah, terus kemudian kita uji mirip yang tadi. Dia hubungannya terhadap kriterianya apa? Strong, medium atau low. Terus kemudian terhadap proses dia critical, very critical, kurang atau tidak kritis seperti itu. Nah, kita langsung contoh aja. Nah, ini langsung ditetapkan ya di CTP, critical to process dan critical to quality-nya. Quality-nya udah ditetapkan, spesifikasinya ada 4. Rasa, panas, aroma, kental. Kemudian critical to process kopinya dari diagram si Ishikawa tadi ditentukan, misalnya kecepatan ambil gelas ini masuknya di persiapan material ya. Ngaruh nggak sih kecepatan ambil gelas terhadap quality? Nanti kita uji. Kualitas material, takaran, ini kan berarti masuknya ke persiapan material juga ya, dan memasukkan material ya. Temperatur air, lama aduk, dan kesesuaian standar penyajian. Nah, ini mirip-mirip kalau kita ngisi apa waktu itu yang pernah ya? IBPR ya, severity, terus frekuensi, mirip-mirip lah ngisinya. Ya, yang pertama kecepatan ambil gelas, apakah dia relationship-nya, hubungannya kuat terhadap kualitas ini. Kalau dia nggak ngaruh terhadap rasa, panas, kental, aroma, ya kasih aja 0. Ya. Terus apakah dia berpengaruh terhadap proses? Tidak terlalu kritis lah. Nah, kualitas material, misalnya kualitas si kopinya itu, dia kopinya jenis apa, Arabica atau ya Robusta ya, apa berpengaruh terhadap rasa? Berpengaruh. Strong, hubungan sebab akibatnya kuat ya. Apakah dia berpengaruh terhadap panas? Enggak ada ngaruhnya sama sekali. Apakah dia berpengaruh terhadap kekentalan, kualitasnya? Berpengaruh, mungkin dikasih 1 low. Kemudian terhadap aroma berpengaruh 9. Nah, ini dijumlahkan 9 tambah 1 tambah 9, 19. Kemudian apakah dia prosesnya itu kritikal? Oh, sangat kritikal, kasih nilai 4. Kemudian 19 dikali 4, total nilai prioritasnya jadi 76. Nah, yang paling banyak mana ya? Nah, ini temperatur air, misalnya ambil contoh. Apakah air berpengaruh terhadap rasa, temperaturnya tadi? Yang tergantung apa tadi? Caranya ya. Mau pakai cara Vietnam atau cara
ekstraksinya. Mau pakai tradisional, apakah dia dituang air panas saja? Ya, kalau di tempat saya dulu ekstraksi macam-macam ya. Bisa direndam aja, bisa dipakai steam, macam-macam. Ya, apakah temperatur air berpengaruh terhadap rasa? Ya, nggak berpengaruh, tapi tidak terlalu strong, ya medium. Apakah temperatur berpengaruh terhadap panas? Iya. Berpengaruh terhadap kekentalan temperatur air? Ya, strong. Kemudian apakah berpengaruh terhadap aroma? Medium. Nah, ini dijumlahkan, sama caranya, dijumlahkan total nilai dari si terhadap kualitas tadi 24. Apakah dia proses yang kritis? Oh, sangat kritikal, kasih nilai 4. Nah, ini salah satu contoh yang lama pengadukan misalnya. Lama pengadukan apa berpengaruh terhadap rasa? Berpengaruh. Panas? Enggak. Kental? Mungkin juga berpengaruh. Aroma berpengaruh atau enggak? Berpengaruh. Nah, ini nilainya di 15. Apakah dia kritikal? Enggak terlalu kritikal, less 2. Nah, jadi setelah dapat nilai ini, nah ini baru bisa dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, kalau yang tadi pada saat bikin fishbone, ini masukin aja sebanyak-banyaknya. Nggak nyambung pun masukin aja udah. Nah, tapi mana yang duluan kita pecahkan masalahnya, nah itu baru kita scoring tadi. Dari scoring ini kelihatan mana yang nggak ngaruh, yang nilainya paling kecil ya. Ini nggak kita lanjutin, tapi kita langsung fokus ke 4 poin ini. Ya, betul terus tadi pengucutan masalah. Begitu dapat nilainya, ditotalkan, kemudian dijadikan dalam bentuk persen. Ya mirip-mirip Pareto tadi. Begitu udah dapat presentasinya, ya kita ranking mana yang ranking tertinggi, itu yang kita olah, yang kita cari penyebab dominannya. Jadi dari 6, ibaratnya dari 6 tersangka kita kerucutkan cuma jadi 4 ya. Tapi dari 4 ternyata kita ranking lama aduk kayaknya nggak terlalu berpengaruh, akhirnya dieliminasi. Jadi yang penyebab dominannya adalah temperatur air, takaran, dan kualitas materialnya, seperti itu. Nah, ini yang dilanjutkan prosesnya 5Y analisis. Nah, ini andalan ini program di ICA ya, untuk ini salah satu tools ya atau peralatan untuk mengetahui akar penyebab masalah. Diidentifikasi semua penyebab yang berpengaruh, kemudian gunakan proses kreatif bertanya sampai 5 kali why. Kenapa? Apakah harus sampai 5? Enggak juga ya. Kalau udah ditanya 5 kali masih mentok, bisa ada Y ke-6, Y ke-7. Tapi apakah harus dipaksakan sampai 5? Kalau Y kedua udah selesai, nggak masalah ya. Ya jangan sampai Y analisisnya malah dipaksakan sampai terlalu panjang. Nanti malah kayak masalah mana duluan, ayam atau telur nanti. Nggak kelar-kelar nanti. Ya. Tapi ternyata udah ada ini ya. Ternyata ayam duluan. Kenapa? Karena cuma ayam yang punya enzim tertentu untuk menghasilkan cangkangnya ternyata. Ya, ayam diciptakan dari mana? Ya itu jawabannya dari Tuhan Yang Maha Esa, udah itu nggak ada jawaban lain. Nah, ini salah satu contoh YY analisis tadi. Setelah kita dapat penyebab dominannya apa, 3 itu. Nah, ini dijabarkan ke YY analisis.
Ya, yang mungkin udah pernah dapat SIPAR, ada YW analisis, ini udah disediakan lembar kerjanya oleh Pak Rizka, luar biasa Pak Rizka. Nah, kita bahas satu-satu. Misalnya kopi tidak enak, Y pertamanya adalah takaran materialnya, penyebabnya. Takaran materialnya kenapa? Kualitas materialnya nggak standar. Kenapa takaran materialnya tidak standar? Mengapa? Karena takarannya beda-beda tergantung si pembuatnya, tergantung baristanya. Kenapa nih takarannya beda-beda? Tergantung perkiraan, ya beda orang beda takaran, beda tangan beda rasa ya jadinya ya. Susah ya kalau kayak gitu ya. Nah, kenapa berdasarkan perkiraan? Ternyata belum ada formulanya takarannya, belum ada WI-nya, ternyata belum ada SOP-nya. Terus temperatur air tidak standar. Tadi temperatur air ya yang jadi sebab dominannya ya. Temperatur tidak standar. Kenapa temperaturnya tidak standar? Airnya nggak panas. Kenapa airnya tidak panas? Suhu dispenser tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena tidak ada kontrol. Ya mungkin nggak ada temperatur indikator kontrol ya, nggak ada TIC-nya di tangkinya. Volume tidak sesuai. Kenapa volume tidak sesuai? Karena pakai perkiraan. Kenapa pakai perkiraan? Karena belum ada standar volume. Ya jadi si baristanya nggak tahu, bisa aja kopinya keenceran tadi kan, bisa aja kopinya terlalu pekat karena belum ada standar volume. Terus kualitas material tidak standar. Kenapa nggak standar? Karena kondisi penyimpanannya tercampur atau mungkin ya tempatnya lupa nutup ya. Tempatnya tidak sesuai, jadi kualitasnya turun. Belum ada klasifikasi tempat simpan. Terakhirnya tempat penyimpanan belum didesain. Jadi di Y yang terakhir ini yang bertanda kuning, nah ini yang jadi kesimpulan penyebabnya. Jadi kesimpulan penyebabnya belum ada formula takaran, belum ada kontrol suhu, belum ada standar volume, belum ada penyimpanan. Nah ini yang harus dijadikan solusinya, temukan solusinya. Solusinya apa? Ya harus dibuatkan SOP atau WI yang sesuai ya dari si takarannya tadi. Berapa gram kopinya, berapa gram gulanya, berapa volumenya. Ya seperti itu. Ya ambil contoh, ya kalau kita minum kopi di Starbucks ya. Kenapa saya minum di Pontianak, minum di Jakarta, minum di Singapura, minum di Jepang juga, Starbucks di Jepang. Kok rasanya mirip-mirip ya? Sama ya? Ternyata udah ada SOP-nya sama WI-nya. Jadi orang masuk ya udah di training, SOP WI-nya terus segini. Ya. Gimana? Harganya beda ya? Iya. Kopi di sana segelas 1.000 yen ya? 100.000 ya? Jadi kalau kali aja lah. Ya, seperti itu. Ya, jadi dari sini ya, jadi mungkin yang pengusaha kopi, kafe-kafe ya harus ada SOP WI-nya ya. Kalau enggak ya susah. Beda tangan, beda rasa. Ya. Jadi mungkin ada yang pernah ya misalnya makan di suatu restoran, terus besokannya makan lagi kok beda rasanya. Ternyata kokinya ganti. Terus kokinya ganti, dia pakai nggak ada takarannya dari koki yang sebelumnya. Ya, itu bisa jadi masalah. Ya contoh di ICA kan akhirnya sekarang ada SOP WI ya di tiap departemen masing-masing, udah ada kualitasnya yang ditentukan seperti apa. Nah, dari histori yang kita punya untuk bisa bikin produk on spec, settingannya harus berapa, itu kan udah ada pakemnya ya, udah dibikin ya di WI ya. Jadi
nanti organisasi pasti terus berkembang. Nanti kalau SI-nya ganti atau manajernya ganti, apakah nanti kualitasnya jadi berubah? Kan harusnya enggak, kalau kita bisa ngikutin SOP WI yang sesuai. Nggak jauh beda lah harusnya. Nah, gimana? Memang tidak ada faktor people ya orang, atau memang di analisa ini nggak dimasukkan. Ya, orang bisa dimasukkan ya. Contohnya dari awal pertama, ya pada saat bikin Ishikawa diagram, ya ini mungkin ada yang ini pada saat ini kan pada saat Ishikawa diagram ini saya contohinnya proses yang dimasukkan. Tapi sebenarnya di Ishikawa sendiri ada lagi ya, yang man, mesin, metode, material, satu lagi lingkungan. Ya, money, lingkungan juga masuk kalau dalam Ishikawa diagram. Nah, kalau yang dari masalah ini lebih masuk ke metode nih, cuma metode kan, metode terus kemudian dijabarkan. Kalau mau lebih luas lagi ya bisa man-nya apakah ya misalnya orangnya, faktor yang menyebabkan dia bisa rasanya nggak enak apa? Man-nya, skillnya tadi, apakah orangnya udah di training, apakah orangnya lupa atau gimana. Terus kemudian mesin, apakah mesin kopinya rusak, ini juga bisa dimasukin, bisa jadi. Terus apalagi mesin, material ya mirip-mirip inilah ya, material udah masuk. Material metode ini yang kebetulan masuk di sini. Tapi kalau mau ditambahin silakan. Makanya pada saat Ishikawa diagram ini masukkan. Ya, persiapan material misalnya bisa juga masuk. Oh, orangnya nggak tahu takaran, mirip-mirip lah tadi. Lingkungan juga ngaruh. Ya ini di Ishikawa diagram itu tadi sebenarnya yang harus dimasukin tadi 4 faktor ya, mesin, material, metode, lingkungan, ya money juga. Tapi ini penyebaran lebih detailnya seperti itu. Ya. Kalau ditambahkan misalnya nih gimana? Y satunya apa? Y satunya berarti boleh gimana? Sharing aja, kan dulu pernah dapat materi ini juga dari Toyota. Wah, terus mereka memang mengutamakan itu kita menganalisa sistem daripada manusia. Jadi misalnya kayak takaran material tidak standar, Y keduanya bukan manusianya itu nggak tahu takaran, tapi harus ada Y ketiga lagi karena belum ada standar takaran yang ditetapkan. Jadi mengutamakan memperbaiki sistem dahulu daripada manusia, karena kalau manusia pilihannya kalau nggak di training diganti. Jadi lebih ke sistem. Iya, betul sekali. Sharing aja. Luar biasa. Ya itu tadi, dalam suatu masalah yang harusnya dicari adalah apa masalahnya. Ya, bukan siapa ya. Kalau siapa itu udah ke orang soalnya. Tapi juga bisa jadi salah satu faktor ya. Seperti itu. Kalau mau dijabarkan bisa aja orangnya tidak tahu standar material. Kenapa tidak tahu? Karena belum training. Kenapa belum training? Belum ada program training. Ya. Udah berhenti belum sampai situ Y-nya kira-kira? Belum ada program training. Ya, betul sekali. Program Mas David nih luar biasa. Ya, terus kemudian salah satu contoh lain ya. Ini contohnya dalam instrumen lah, orang instrumen. Misalnya dia ada gangguan pada mesin,
PCB misalnya. Kenapa PCB-nya rusak, rangkaiannya rusak? Karena rangkaiannya terlalu panas. Kenapa terlalu panas? Karena aliran udara pendinginnya kurang. Kenapa aliran pendinginnya kurang? Karena tekanan udara rendah. Kenapa tekanan udara rendah? Karena filternya tertutup debu, blocking. Bisa lanjut lagi. Kenapa tertutup debu? Itu alam kalau udah tertutup debu. Kenapa tertutup debu? Nah, tapi kita close-kan di situ misalnya di Y kelima. Berarti membersihkan filter setiap bulan gitu misalnya. Jadi penanggulangannya dibersihkan filter setiap bulan. Nah, kalau sampai Y5 ini nggak ketemu, misalnya kita stop di Y keempat, tekanan udara rendah. Terus solusi yang kita laksanakan adalah pressernya ditingkatin. Masalahnya selesai nggak? Belum tentu, karena akarnya nggak selesai. Kenapa aliran udaranya kurang? Kita stop di sini misalnya. Terus solusi yang kita lakukan adalah dikencengin aja tiupannya. Gitu. Apakah mesinnya masih tidak rusak? Belum tentu. Bisa jadi kalau kita stop di sini, kita cari solusinya udaranya dikencengin, tapi ternyata ini filternya ketutup, ya sama aja ya, ngeblok ya, tetap nggak kelar masalahnya. Jadi kalau sampai Y terakhirnya ditemukan, dicari penanggulangannya, nah harapannya masalah ini tidak berulang kembali seperti itu. Ya, ini salah satu lembar kerja YW analisis. Silakan kalau mau dipakai atau mau pakai versinya dari Departemen QME yang sudah dibuatkan dengan sangat baik, itu dipersilahkan. Gimana rekan-rekan, ada yang mau di-share lagi? Misalnya pernah dapat masalah apa, terus pernah coba YW analisis. Gimana? Jenal nih jarang dapat sipar ya, Jenal. Yang kemarin ada ini, Jenal, benda asing masuk ke hydrate itu kan? Gimana itu? Ternyata karena apa itu? Ya tidak nggak ada ini screennya yang masuk ke tadi satu yang kemarin ya. Yang ada screen. Nah itu kan udah dijabarkan ya. Akhirnya improvement yang dilakukan adalah pemasangan screen. Terus kalau nggak salah si ikatannya di setelah itu dikencengin. Apa? Diganti pakai pelet ya. Ya seperti itu. Ya mungkin dari rekan-rekan lain yang macam-macam ya. Semua section pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Ada yang berkaitan sama masyarakat, ada yang sama customer, komplain dan lain-lain. Ya mungkin ini bisa dijabarkan sebagai salah satu metode terhadap untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Ya, dari saya selesai. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan. Apabila ada yang mau sharing lagi, dipersilakan. Gimana? Gimana? Ada nggak contoh kasus yang bisa di-sharekan? Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Dari marketing. Kalau kayak saya gini Pak ya, komplain customer waktu produk berjatuhan, produk Oke, dapat komplain ya? Iya. Nah, mungkin dari awal bisa jabarkan dulu apa masalahnya. Produknya berjatuhan ketika dibuka dari kontainer. Ya. Oke. Di mana? Di
di Taiwan kalau nggak salah. Di Taiwan. Gudang customer. Oke. Di gudang customer kapan kejadiannya? Apa sih bulan lalu kayaknya? Bulan September misalnya. Seberapa besar? Satu kontainer. Satu kontainer semuanya tumbang ya? Iya. Oke. Ketika dia tumbang berjatuhan gitu.